Dia juga punya variable aperture yang mana kita bisa atur buat hasil efek bokeh yang berbeda-beda nih, entah pekat atau light. Hari ini gua nostalgia dengan salah satu seri HP Huawei yang terakhir tuh ada di Indonesia tahun 2019 sampai 2020, di mana Huawei Indonesia masih ngebawain Mate number series. Dan itu adalah HP yang menyenangkan karena ada aja nih gebrakan Huawei yang dilemparin ke HP tersebut. Dan sekarang Huawei Indonesia ngebawa lagi Mate number series ke Indonesia lewat Huawei Mate 80 Pro. Yes, Mate is back guys! Dan ada banyak hal yang bisa kita explore di HP ini, mulai dari desainnya, durability-nya, kameranya yang nggak pernah gagal dari dulu, performa, dan fitur yang ada di dalam HP ini, mana sekarang itu banyak artificial intelligence yang canggih-canggih. Jadi buat kalian yang mungkin penasaran sama HP-nya atau lagi ngelirik-lirik nih mau beli atau enggak, kita ulik bareng-bareng HP-nya lewat 5 hal penting dari Huawei Mate 80 Pro. Let's go! Nah, sebagai konteks, Mate number series itu adalah seri flagshipnya Huawei yang fokusnya itu ke overall performance dan inovasi, serta ada gebrakan-gebrakan barunya. Jadi semua teknologi baru Huawei itu di-include dalam satu form factor HP ini. Bahkan gak jarang ada inovasi yang baru dikenalin di dunia HP lewat Mate series. Contohnya, Mate 10 itu punya chip AI NPU pertama. Mate 20 itu dia punya reverse wireless charging pertama juga. Sampai Mate 50 yang mana itu ngenalin Kunlun Glass dengan sertifikasi SGS 5 Star Drop Resistance pertama kali di dunia tuh. Nah, Huawei Mate 80 series sendiri ini lumayan rame ya di kalangan warlock atau warga lokal di Tiongkok. Huawei Mate 80 sendiri ini ada 3 varian sebenarnya ya, yang Mate 80 reguler, Mate 80 Pro, dan Mate 80 Pro Max. Nah, di pembahasan ini, kita explore seri yang best sellernya, Mate 80 Pro, yang mana itu dibawa resmi ke Indonesia. Pertama, itu dari segi desain dan build quality. Nah, pas pertama kali pegang si HP-nya, yang langsung berasa adalah ini HP mewah, old money banget gitu, kayak nasabah prioritas. Apalagi yang warna gold ini. Bahan bodi belakangnya dan CC-nya itu berasa apa ya? Expensive. Tahu expensive gak? Dan gue selalu suka sih sama finishing Mate di bodi belakang HP. Itu feel-nya nikmat gitu ya. Memang agak gede buat kita genggam dan bobotnya juga berasa ya. Dia di 219 gram. Dan bobotnya ini bikin dia itu jadi mantep gitu kalau misalkan kita genggam. Nah, soal desain ini memang selera ya. Mungkin bakal banyak yang ngira di tempat yang tengah ini adalah buat tempat nempelin magnetic accessories. Tapi ternyata ini bukan. Ini adalah aksen yang ngegambarin angka 8 atau Huawei nyebutnya itu Iconic Dual Space Rings design. Yang mana itu jadi embodiment dari seri HP-nya yang pakai angka 80, 80. Dan tergambar juga dari si desainnya ini. Jadi namanya 80, terus ada desainnya yang 80 juga. Nah, soal pilihan warna selain gold, itu ada juga yang green, yang mana itu lebih eye-catching ya, dan black, yang mana itu jadi pilihan gue pribadi buat timeless design. Nah, tadi gue sempat mention soal durability HP-nya di awal. Itu karena Huawei ngerancang HP ini buat tahan sama kecelakaan pemakaian harian. Sama kayak HP Huawei lainnya yang udah kita bahas sebelumnya ya. Dari bagian bodi belakangnya, frame, sampai layar, itu dikasih proteksi semaksimal mungkin. Nah, kita sendiri sudah testing buat jatuhin HP-nya ke lantai keramik dan didudukin juga itu tetap aman. Pemakaian di area yang basah itu juga aman ya. Kayak biasa kita cemplungin ke kolam renang, itu tetap aman karena dia ada sertifikasi water and dust resistance. Jadi itu dia ada IP68 dan IP69. Yang mana itu juga tahan suhu, itu maksimalnya sampai 80 derajat Celcius. Nah, Huawei sendiri udah ngetesin HP-nya di kondisi yang ekstrim ya, kayak digeleng pakai mobil, masuk mesin cuci, direbus, kena high pressure water jet, sampai ditaruh ke ruangan yang super dingin sampai minus 20 derajat Celcius, itu tetap aman-aman aja HP-nya. Nah, kita masuk ke hal kedua, yang mana kamera ini dikasih teknologi paling barunya Huawei, yaitu True to Color 2.0 kamera. Terus ada ultra lighting kamera, ultra lighting macro telephoto kamera, sampai fitur baru AI composition juga. Ya, kalau bisa gue tease sedikit, teknologi ini tuh bikin hasil fotonya tetap natural dan akurasi warna dengan dunia nyatanya itu mirip-mirip, serupa gitu ya. Setup kamera sendiri, dia di bagian rear-nya itu ada 3 lensa. Ultra lighting kamera dengan sensor 50 megapiksel yang ukurannya 1:1,28 inci RYYB. Terus ada ultra lighting macro telephoto kamera 48 megapiksel, 4 kali optical zoom, dan 40 megapiksel ultra wide dengan focal length di 13 mm. Selfie-nya sendiri
kali dia pakai 13 megapiksel dengan lensa yang lebar juga. Sip, sekarang kita cek hasil fotonya yuk. Nah, Motret menggunakan berbagai lensa kamera HP-nya itu dapat akurasi warna yang cakep ya di pencahayaan yang kompleks sekalipun. Bisa menangkap gambar dengan warna yang mendekati aslinya. Di kamera utama atau wide lens, lensa ini hasilin detail yang tajam dan warna yang true to color. Nggak berasa dibuat-buat, atau biasanya di kamera HP lain itu biasanya vibrannya dinaikin gitu ya, dan kontrasnya juga pekat. Nah, di sini beda pendekatannya. Fleksibel aja buat kita adjust warna foto sesuai dengan selera, karena dia kan lebih ke natural ya. Foto di area low light itu dengan pencahayaan yang kompleks, tetap di-maintain hasil naturalnya tadi. Kita pakai portrait mode dengan 2x digital zoom, dapat skin tone wajah yang pas, dan potongan bokeh juga rapih ya di sekeliling rambut nih. Dia juga punya variable aperture yang mana kita bisa atur buat hasil efek bokeh yang berbeda-beda nih, entah pekat atau light. Nah, telefoto di HP ini gue explore dengan jenis fotografi yang fun, yaitu nangkep berbagai objek atau tekstur dari sudut pandang yang super deket, bahkan di jarak 5 cm. Hasil fotonya ini tajam dengan bantuan after processing-nya. Detail-detailnya yang sebelumnya nggak kita lihat gitu ya dengan mata telanjang itu bisa terdefinisi di sini. Selain macro shot, gue juga ngetesin buat portrait subject yang hasilnya sama-sama memuaskan. Skin tone sedikit ke arah kuning di sini memang ya, dengan detail yang tajam banget. Ultrawide dapat tangkapan yang lebar dengan dynamic range yang luas juga ya. Area yang terang dan gelap itu dapat detailnya dengan baik. Distorsi pada ujung-ujung lensa ini juga nggak begitu ketarik gitu ya. Gabungan lensa dan after processing kameranya ini cukup baik buat maintain hasil foto di area terang ataupun gelap. Selfie dengan HP-nya dapat luas tangkapan yang lebar banget ya. Kita selfie ramean itu effortless pakai si HP-nya. Dapat detail wajah yang bagus juga dan dibantuin sama sistem AI dari HP-nya buat nge-boost detail. Oke, ini adalah contoh perekaman video pakai Huawei Mate 80 Pro dan gue pakai di resolusi 4K 60 di bagian selfie-nya, dan nanti juga di bagian belakang rear kameranya itu kita pakai juga resolusi yang sama 4K 60. Ini gue pakai untuk jalan tipis-tipis dan langsung pakai mic dari si HP-nya. Lensa dari selfie-nya ini lumayan lebar ya. Gue nggak stretch tangan full. Kalau stretch tangan full nih kayak gini kira-kira. Tapi kalau misalkan di jarak yang normal gitu ya, yang nyaman itu kayak gini. Dan sekarang kita lihat untuk perekaman di bagian rear-nya. Tapi di sini gue harus matiin dulu karena nggak bisa langsung ditukar gitu, langsung di flip ke bagian rear-nya. Nah, ini adalah rear kameranya dan kita langsung pakai di ultra wide ya. Pakai jalan tipis-tipis masih sama. Kita ganti ke 1 kali. Ini main kameranya, terus ada pencetan ke 2 kali digital zoom, dan ini gue cari buat ngezoom ke objek ya. Ini ada tulisan owl. Gue ganti ke 4 kali. Ini optical telephoto. Gue tarik terus sampai full di 20 kali digital zoom. Dan kita tarik langsung ke ultra wide. Gimana menurut kalian soal kualitas videonya, perpindahan lensanya? Tulis di komen. Nah, di bagian kameranya juga ada satu fitur yang menarik buat kalian coba, yaitu AI Composition, di mana kamera HP-nya ini otomatis kasih guide gitu buat komposisi foto yang paling pas di posisi kita lagi motret. Ini berguna ya kalau kita itu misalkan lagi difotoin sama orang lain atau teman kita tuh yang motretnya kadang suka sembarangan gitu ya. Nah, ini hasilnya juga jadi pas gitu dan dapat komposisi yang sesuai seperti yang kita inginkan lah buat kita posting-posting. Fitur ini nggak perlu internet ya, jadi bisa langsung kalian pakai aja. Jadi kamera Huawei Mate 80 Pro ini fun ya buat kita hunting-hunting foto. Hasilnya natural, detailnya juga surprisingly tajam banget. Kasih ruang buat kita adjust hasil fotonya yang udah ditangkep tuh. Nah, selain itu di bagian kameranya itu ada AI Remove juga buat hapus objek yang ganggu, dan Best Expression, AI Best Expression buat milih ekspresi foto yang paling oke pas kita lagi grup foto bareng temen atau keluarga. Nah, buat pemakaian harian Huawei Mate 80 Pro ini kasih hasil experience yang smooth buat kita scrolling sosmed sampai pindah-pindah aplikasi. Storage yang dimasukin ke Indonesia itu versi 16/512 GB. Jadi buat kalian yang pakai jangka panjang sampai 4-5 tahun itu udah cukup banget. Nah, kita coba performance-nya tipis-tipis lewat gaming PUBG M dan Mobile Legends. Kita dapat experience main yang smooth dan HP-nya juga tetap adem. Jadi Huawei pakein sistem pendingin yang oke nih buat si HP-nya, atau mereka sebutnya dengan Industry's First Super Cool Dual Phase Change Heat Dissipation. Nah, layar sendiri dia pakai ukuran 6,75 inci 120 Hz yang dilapis sama Kunlun Glass generasi yang kedua. Ini adalah layar yang cakep dan terang buat kita pakai outdoor. Tapi yang menarik di bagian depan ini adalah bagian punch hole-nya
yang ada 3 bulatan kalau kalian perhatiin nih. Di mana Huawei masukin sistem biometrics Face ID yang security levelnya udah sekelas financial level. Di Indonesia saat ini cuma ada Huawei dan iPhone aja yang punya. Jadi mereka itu pakai sistem namanya 3D ToF Design, teknologi yang secure buat deteksi wajah. Dan gue juga pernah mention ini kalau Face ID itu lebih effortless lah buat kita unlock HP-nya ketimbang pakai fingerprint unlock gitu. Tapi kita dikasih opsi juga buat buka lewat fingerprint yang ada di sisi HP-nya. Itu dia gabung sama tombol power button. Penggunaan harian buat kerja atau entertainment pakai HP-nya ini lumayan awet. Dia pakai baterainya di 5750 mAh dan charging di 100 watt untuk wirednya, plus 80 watt buat wireless supercharge. Nah, kita lanjut hal keempat yang menarik, yaitu soal fitur AI-nya. Yang mana kita dapat semua fitur menarik Huawei kayak AI Smart Control, AI Gesture Control, sampai AI Messaging. Nah, pertama dari AI Smart Control dulu, atau shortcut button buat kita akses AI dengan cepat. Cara masuknya itu kalian tinggal sentuh 2 kali aja di bagian power button. Itu disentuh ya, bukan dipencet. Nanti dia bakal munculin si AI-nya tersebut. Kalau di sini gua pakai Gemini, tapi kalian bisa custom juga. Nah, buat AI Gesture Control, ini fitur buat kontrol HP-nya biar kita bisa scrolling atau screenshot tanpa perlu sentuh layar HP-nya sama sekali. Berguna ya buat kita yang tangannya lagi kotor gitu dan kita perlu akses si HP-nya. Tinggal pakai fitur ini aja. Dan terakhir, AI Messaging itu buat ngelindungin message kita yang mana itu muncul di HP ya dari mata-mata jahil gitu. Notifikasi itu bakal diumpetin isi chatnya atau hal penting di situ kalau dilihat sama orang lain. Jadi dia cuma muncul kalau misalkan kelihat sama mata kita doang gitu. Nah, bahas soal software, semua aplikasi yang udah kita coba barusan itu bisa didapetin langsung dari Huawei App Gallery. Semua aplikasi esensial kayak mobile banking, sosial media, online taksi, e-commerce, saham, sport, sampai games itu semuanya lengkap ada di sini. Dan aman juga ya buat kita install dan digunakan sehari-hari. Saat kita buka aplikasinya dan dicoba itu juga berjalan dengan normal. Nah, terakhir adalah soal harga Huawei Mate 80 Pro yang mana itu ada di Rp16.999.000 dan kalian juga bisa dapetin benefit dari pembelian HP-nya hingga Rp7,5 juta, yaitu berupa bank cashback hingga 3 juta, trade-in cashback 2 juta, dan bisa menggunakan cicilan dengan DP 0%. Bunga 0% juga plus gratis 2 kali cicilan pakai Indodana Pay Later. Cicilan 0%-nya juga mulai dari Rp708.292 per bulan. Selain itu, kalian juga bisa dapetin premium service berupa gratis penggantian baterai sebanyak 1 kali selama 5 tahun, accidental warranty 1 tahun 1 kali, dan pergantian screen protector sebanyak 4 kali dalam 2 tahun. Promo ini berlaku dari tanggal 24 April sampai 24 Mei 2026 aja. Oke, jadi setelah kita gali, Huawei Mate 80 Pro ini kuat banget ya sama vibe mewahnya. Rasa-rasa old money kalau pakai HP ini, terutama warna goldnya yang kita pakai nih. Soal ketahanan bodi atau durabilitas ini juga teruji gitu ya. Huawei jago lah bikin device yang tahan siksa dari pengetesan ekstrim mereka sampai kita drop dan band test itu sendiri aman. Kamera fun ya buat kita hunting foto dengan hasil yang true to life dan kita juga bisa explore POV yang lebih dekat gitu ke benda-benda yang super kecil di sekeliling kita. Sistem keamanan Face ID-nya ini juga canggih, baterai awet buat harian, dan fitur AI lengkap. Adanya shortcut AI baru lewat tap power button ini juga jadi hal yang menarik di HP-nya. Huawei Mate 80 Pro itu punya durabilitas dan kamera yang bisa diandelin sih buat pakai harian. Jadi bisa dibilang ini comeback yang menarik banget. Epic. Dan masih ada banyak hal yang menarik buat kita explore lebih jauh soal HP-nya. Jadi buat kalian yang pengen request pembahasan spesifik dari Huawei Mate 80 Pro, boleh banget berkabar aja di kolom komentar. Kalau kalian pengen kita ngetesin buat kameranya itu juga boleh, versus silahkan kalian taruh aja di sana. Dan buat kalian yang masih pakai seri Mate lama, Huawei Mate lama, itu juga boleh tulisin di kolom komentar. Kita saling berbagi, kita saling cerita, ya siapa tahu informasi penting itu bisa tersebar di kolom komentar sana. Sip, kalau gitu kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you guys. Ciao, Bill.